Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai anemia, suatu penyakit ya yang terkait dengan hematologi. Ada abnormalitas hematologi di situ. Kalau untuk anemia itu berarti yang terkait di sini adalah hemoglobin dan eritrosit. Sedangkan kalau leukemia, kemudian leukositosis atau leukopenia itu kaitannya nanti dengan leukosit. Anemia itu dari kata an dan emia. An itu artinya tidak dan emia itu darah merah. Berarti di sini maksudnya tidak ada darah merah. Umumnya anemia terjadi ketika ada penurunan kadar eritrosit dan kadar hemoglobin. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Anemia kadang bisa merupakan penyakit itu sendiri, atau bisa juga anemia merupakan akibat dari penyakit yang lain. Jadi misalnya pada gangguan ginjal ini juga dapat menyebabkan anemia, memicu terjadinya anemia. Karena pada kasus gagal ginjal ada penurunan kadar eritropoietin yang dimana eritropoietin ini merupakan salah satu komponen pembentuk darah merah, pembentuk hemoglobin RBC. Ketika terjadi kerusakan ginjal, eritropoietin ini diproduksi di ginjal ya. Ketika terjadi gangguan ginjal, maka produksi EPO, eritropoietin ini juga berkurang sehingga bisa memicu anemia defisiensi EPO. Gitu. Oke, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Anemia merupakan suatu kelompok penyakit yang ditandai dengan adanya penurunan Hb atau volume RBC yang kemudian akan menyebabkan penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen. Jadi kondisi anemia ini juga harus segera diatasi. Kenapa? Karena kalau tidak dapat menyebabkan pasien hipoksemi. Kita tahu bahwa hemoglobin itu adalah zat yang mengikat oksigen. Ketika kadar hemoglobin ini berkurang, maka yang mengikat oksigen ini juga akan berkurang. Ketika yang mengikat oksigen berkurang, maka dapat menyebabkan kondisi hipoksemia. Kondisi hipoksemia ini tidak ringan memang manifestasinya. Ketika hipoksemia hanya sedikit gitu, mungkin masih ringan gitu ya, itu tidak terlihat gejalanya. Tetapi ketika sudah terjadi hipoksemia di otak, kemudian hipoksemia pada organ tertentu, maka metabolisme, katabolisme ini juga akan terganggu sehingga dapat mempengaruhi homeostasis dari tubuh itu sendiri. Misal terjadi hipoksemia di otak, ini juga dapat menyebabkan gangguan kesadaran. Nah, oleh karena itu ketika terjadi anemia maka harus segera dikoreksi, harus segera diperbaiki anemianya. Kita perlu tahu anemianya ini karena apa dulu. Apakah dia karena defisiensi besi, apakah dia karena defisiensi asam folat atau defisiensi B12 atau karena penyakit kronis, maka ini perlu ditelusuri. Kemudian lakukan koreksi supaya segera normal Hb dan eritrositnya. Supaya tidak muncul komplikasi yang lain akibat anemia. WHO sendiri mendefinisikan anemia itu kalau Hb-nya kurang dari 13 pada pria atau kurang dari 12 pada wanita. Yang umum digunakan di Indonesia satuannya gram per desiliter ya. Jadi kalau Hb kurang dari 12 pada perempuan, maka itu sudah masuk anemia. Tetapi yang perlu dicatat adalah tidak semua Hb yang kurang dari 12 itu membutuhkan terapi farmakologi. Ya, umumnya baru diberikan terapi ketika Hb itu kurang dari 10. Kemudian target
terapi itu juga 10 gram per desiliter. Nah, kita mulai dari sintesis hemoglobin. Hemoglobin itu dari mana sih? Ya, jadi asam amino di ribosom ini ada rantai alfa dan rantai beta, rantai globin ya, alfa 2 dan beta 2. Oke, kita sampai sini dulu. Kemudian di mitokondria, di dalam mitokondria ada glisin dan suksinil CoA. Dengan katalisator piridoksin vitamin B6 ini akan diubah menjadi protoporfirin ini ya. Ini akan diubah menjadi protoporfirin. Protoporfirin ini nantinya akan terikat dengan Fe. Jadi Fe-nya dari mana sih? Fe-nya dari sini. Dari transferin ya. Transferin ini apa? Transferin ini yang membawa Fe ya masuk ke dalam sel. Jadi transferin ini nanti akan menempel pada transferin reseptor yang ada di dinding sel. Kemudian dia akan masuk membawa Fe-nya. Fe kemudian dilepas oleh transferin. Transferin ini kemudian dia keluar sebagai transferin sendiri. Ini yang kita sebut dengan transferin iron binding complex atau TIBC. Ya, kekurangan TIBC ini nanti juga dapat memicu anemia karena tidak terbentuk karena Fe-nya nggak ada. Kenapa Fe begitu penting? Karena Fe ini nantinya yang akan mengikat oksigen di dalam darah kita. Nah, Fe yang dibawa transferin ini tadi kemudian lepas ya, dia akan masuk ke dalam mitokondria. Kemudian dia akan masuk ke protoporfirin. Protoporfirin yang di dalamnya sudah ada Fe-nya ini yang dinamakan dengan heme. Protein heme. Jadi ada protoporfirin, kemudian ada Fe yang dibawa oleh transferin yang untuk masuk ke dalam sel dan dia akan masuk setelah lepas dari transferin, Fe akan masuk ke mitokondria. Di dalam mitokondria, Fe ini akan berikatan dengan protoporfirin. Dia berada di tengah-tengah cincin porfirin. Ya, Fe akan berada di tengah-tengah cincin porfirin yang itu kita namakan dengan ikatan antara porfirin dengan Fe, itu yang kita namakan dengan heme. Protein heme ini kemudian keluar dari mitokondria, dia bertemu dengan rantai globin, terbentuklah hemoglobin. Jadi kenapa namanya hemoglobin? Karena memang dia tersusun atas protein heme dan rantai globin. Bagian dari hemoglobin yang akan mengikat oksigen itu adalah Fe dari hemenya. Jadi ketika Fe ini mengalami defisiensi, jadi insufisiensi Fe, maka ikatan oksigen ini juga akan berkurang. Ada beberapa gejala pada anemia, meskipun keparahan gejala pada anemia ini tidak selalu berkorelasi dengan keparahan anemianya. Jadi pada pasien dewasa, umumnya anemia dengan gejala ringan ini masih asimptomatik, tidak terlalu dirasakan. Ya, pasien masih bisa beraktivitas, masih bisa bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, tampak seperti tidak terjadi anemia. Tetapi kemudian ketika dicek Hb-nya ternyata sudah drop. Gitu. Tahu-tahu ya misalnya pasien ini sajalah pasien yang sedang mengalami haid gitu ya. Pasien haid itu dia akan anemia. Kenapa? Karena dia blood loss, dia kehilangan darah. Tapi apakah setiap pasien atau setiap wanita yang haid dia akan lemas? Kan tidak. Gitu. Jadi belum tentu belum tentu gejala yang parah itu juga menunjukkan keparahan anemia. Atau gejala yang ringan menunjukkan anemia yang ringan juga. Gitu.
jadi belum tentu. Pada geriatri biasanya tidak bisa mentolerir mild anemia. Jadi anemia ringan pun sudah terasa geliar, sudah mulai keringat dingin, itu pada geriatri. Tapi pada dewasa umumnya dia bisa mentoleransi. Pada prematur infan ada yang asimptomatik, ada juga yang simptomatik. Yang simptomatik bisa jadi ada takikardi, kemudian ada perlambatan kenaikan berat badan, apnu atau bradikardi. Itu bisa terjadi pada bayi prematur. Jadi kenapa sih bayi itu diukur berat badannya setiap saat pada frekuensi yang lebih sering? Salah satu alasannya adalah untuk selain mengetahui perkembangannya, selain mengetahui pertumbuhannya, juga untuk mengetahui ada atau tidaknya anemia pada bayi. Anemia ada yang rapid onset, ada yang chronic onset. Jadi ada yang kejadiannya cepat, ada yang kejadiannya pelan-pelan tapi lama gitu. Pada penyakit kardiorespirasi ini yang rapid onset umumnya ya, jadi terkait dengan penurunan kadar oksigen, kemudian blood loss, entah itu ada trauma, entah itu ada pembedahan, atau haid misalnya, haid yang sangat berat, seperti itu, ini masuk yang rapid onset. Kemudian untuk yang chronic onset, itu umumnya gejalanya mulai dari fatigue, kemudian lemah, letih, lesu, lunglai seperti iklan di Sangobion itu ya 5L itu masuk ke gejala anemia juga. Sensitif terhadap dingin itu juga termasuk yang chronic onset. Pucat, sakit kepala ini memang tidak spesifik ya beberapa hal, tetapi ini bisa menjadi gejala anemia. Nah, untuk anemia defisiensi B12 itu ada gejala yang mengarah ke persarafan. Jadi umumnya pasien yang mengalami anemia kemudian mengalami nyeri saraf, entah blurry vision atau mata kabur, kemudian sakit kepala yang belum sembuh-sembuh tapi tidak tahu penyebabnya. Nah, ini bisa jadi defisiensi B12. Penandanya ada macam-macam ya. Kalau untuk yang anemia defisiensi besi atau IDA, iron deficiency anemia. Kita lihat pasti dari kadar Fe-nya. Ada penurunan kadar Fe, ada penurunan kadar ferritin, kemudian TIBC-nya naik biasanya. Total iron banding kompleksnya naik. Kemudian untuk anemia karena inflamasi itu ditandai dengan penurunan Fe, kemudian ada dengan atau tanpa peningkatan ferritin, kemudian dengan atau tanpa penurunan TIBC. Jadi kalau pada AI hanya Fe-nya yang turun bisa, tapi kalau pada anemia defisiensi besi yang turun mulai dari Fe, kadar ferritin, ada peningkatan TIBC. Itu bedanya. Kemudian pada anemia defisiensi besi dan anemia defisiensi folat itu mirip ya, yang membedakan hanya kalau pada defisiensi B12 itu ada peningkatan metilmalonat. Kenapa pada folat tidak? Karena memang folat tidak terlibat pada pada siklus metilmalonat. Gitu. Tapi kalau vitamin B12 ini terlibat pada siklus metilmalonat. Itu yang membedakan. Cirinya adalah MCV-nya naik, kadar B12-nya turun, homosisteinnya naik. Ini terjadi pada anemia defisiensi B12 maupun anemia defisiensi folat. Oke, kita kenali beberapa parameter anemia. Ada hemoglobin yang jelas. Jadi kalau mau pemeriksaan pasien itu anemia atau tidak, maka kita perlu tahu data hemoglobinnya. Yang kedua, data hematokritnya.
Hematokrit itu adalah volume aktual dari RBC pada satu volume, pada unit volume di whole blood. Ya, volume darah plasma. Biasanya dilambangkan dalam bentuk persen. Kemudian RBC itu estimasi indirect dari kadar Hb di darah. Itu RBC. Eritrosit lah ya. Biasanya menggunakan satuan kali 1000 per unit volume, per volume unit. Jadi per mikroliter biasanya. Kalau MCV kita lihat di belakangnya, nah ini. MCV itu merupakan volume rata-rata RBC. Volume rata-rata eritrosit. Itu MCV, mean corpuscular volume. Apa sih Bu gunanya? Ini untuk mengetahui kadar RBC dalam darah itu berapa. Perhitungannya bisa dari kadar HCT hematokrit dikali 10 per hitung eritrosit. Kalau Anda lihat lihat data lab itu kan ada angka hitung eritrosit ya, ada kemudian ada MCV, MCH, MCHC itu di situ fungsinya. Kemudian MCH itu mean corpuscular hemoglobin. Ini adalah Hb konten, jadi jumlah Hb yang ada di RBC. Kalau MCV tadi memperhitungkan RBC-nya saja, tapi kalau MCH ini memperhitungkan hemoglobinnya. Jadi berapa jumlah hemoglobin yang ada di dalam RBC. Ini perhitungannya seperti ini. Hemoglobin kadar Hb dikali 10 per RBC. Lalu kalau MCHC apa? MCHC itu sama seperti MCH sebetulnya. Hanya bedanya kalau MCH itu tidak, dia memperhitung yang diukur itu semua sel darah merah. Tapi kalau MCHC itu per selnya. Jadi MCHC itu mengukur jumlah hemoglobin yang ada pada tiap sel eritrosit. Ya, seperti ini rumusannya. Mean corpuscular hemoglobin in cell. Itu. Nah, mungkin Anda pernah mendengar ada anemia makrositik, anemia mikrositik, kemudian anemia mikrositik hipokromik. Apa sih yang menentukan? Jadi, kalau yang diakhiri dengan sitik, mikrositik, normositik, makrositik, itu yang dilihat adalah MCV-nya. Ketika MCV-nya turun, MCV-nya kurang dari normal, maka itu yang disebut dengan mikrositik. Artinya jumlah atau volume RBC itu kurang, maka dinamakan mikrositik. Kemudian kalau normositik berarti volume RBC-nya normal. Kalau makrositik volume RBC-nya besar. Itu ya hipervolemi pasiennya biasanya. Nah, kalau yang kromik itu ditentukan oleh MCH atau MCHC. Bisa MCH, bisa MCHC. Jadi dilihat dari Hb kontennya yang ada di jumlah Hb-nya yang ada di eritrosit. Ada hipokromik, ada hiperkromik, jarang ya. Normokromik, ini normokromik dan hipokromik. Jadi bukan mikokromik ya, jangan kebalik, bukan hipositik tapi mikrositik dan hipokromik. Oke, ada beberapa klasifikasi anemia. Kita lihat pertama dari ukuran RBC dulu. Tadi ya tergantung dari MCV-nya. Kalau MCV-nya itu rendah maka itu adalah anemia mikrositik. Kalau tinggi berarti makrositik, kalau normal berarti normositik. Normositik kok bisa anemia, Bu? Ya mungkin karena tadi kan jumlah eritrositnya normal gitu. Tapi volumenya normal, tetapi jumlahnya bisa
jumlahnya bisa berbeda atau kandungan Hb-nya itu berkurang gitu. Anemia mikrositik itu yang masuk di sini adalah anemia defisiensi besi dan talasemia. Kemudian anemia makrositik itu ada bisa defisiensi B12, bisa defisiensi asam folat. Ini biasanya kita sebut dengan, kalau makrositik itu nanti dilihat apakah dia megaloblastik atau non megaloblastik ya. Kalau megaloblastik umumnya karena defisiensi B12. Kemudian untuk anemia normositik ini ada bisa karena penyakit kronis, bisa karena kehilangan darah. Oh ya, untuk yang normositik ini MCV-nya bisa normal, tetapi eritrositnya berkurang, gitu ya. MCV-nya ini kan tadi tergantung dari MCV. MCV-nya normal, tetapi RBC-nya berkurang. Jadi kan perhitungannya dari HCT per RBC. Jadi tergantung dari hematokritsnya juga. Oke, kalau dari penyebabnya, ini nanti yang akan membedakan terapinya. Jadi ada anemia defisiensi besi, ada anemia defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, dan ada juga anemia of inflammation. Kalau yang ini merupakan terminologi baru ya. Jadi ini terkait dengan penyakit-penyakit kronis dan juga penyakit-penyakit yang terkait dengan inflamasi. Gitu. Seperti lupus, autoimun, itu masuk ke inflamasi. Oke, kita bisa lihat di sini alur diagnosisnya. Awalnya dilihat dari MCV-nya. Kalau ada HB dan penurunan HB dan penurunan HCT, biasanya kalau HB menurun, HCT menurun ya. Kemudian ada penurunan RBC juga, kita cek dulu MCV-nya. MCV-nya masuk yang mana nih? Ini untuk diagnosis ya sebetulnya, tetapi kita perlu punya gambaran kenapa sih kok disebut defisiensi besi, kenapa disebut defisiensi asam folat itu. Ini gunanya adalah untuk monitoring. Jadi nanti kalau Anda mendapati pasien Anda anemia defisiensi besi misalnya, oh berarti apa saja yang harus saya monitor? Nah, ini bisa dilihat dari sini, dari diagnosisnya. Oke, kita lihat dari MCV-nya. MCV kalau itu MCV-nya high, itu tinggi ya. Maka selanjutnya dilihat kadar B12 dan folatnya. Kalau itu normal, B12-nya normal, kemudian folatnya turun, berarti defisiensi folat. Kemudian kalau B12-nya turun, folatnya normal, ini perlu ada tes lanjutan. Ya, kalau IF-nya turun, ini berarti anemia pernisiosa. Kalau normal, maka perlu dicek ke GI, apakah ada penyakit yang menyebabkan anemia. Kemudian kalau folatnya normal, B12-nya normal, maka mungkin pasiennya ini mengalami penyakit hepar atau obat yang menginjus anemi atau hipotiroidisme atau retikulositosis. Lalu kalau MCV-nya rendah, kita lihat serum ferritinnya. Kalau serum ferritinnya rendah juga berarti itu karena defisiensi iron atau defisiensi Fe. Tapi kalau serum ferritinnya normal atau tinggi, maka kita cek TIBC-nya. Ya, kalau TIBC-nya rendah juga berarti anemia karena penyakit kronis. Tapi kalau normal atau tinggi, maka kita dilakukan elektrofolisis. Kalau A2 F-nya naik, mungkin beta talasemia. Kalau normal, maka perlu evaluasi sumsum tulang belakang. Kalau normal, berarti itu karena talasemia, atau kalau ada ring sideroblast, berarti itu anemia sideroblastik. Lalu kalau MCV-nya normal nih, kemudian kita lihat dulu, ada angka hitung retikulosit.
kehitung retikulositnya tinggi, apakah ada kehilangan darah, apakah ada hemolisis, ini perlu dicek. Pasiennya haid apa enggak, atau pasien yang habis minum NSAID misalnya, kemudian terjadi perdarahan pada GI, bisa terjadi. Kemudian kalau retikulositnya rendah, kita cek BBC dan plateletnya. Kalau normal, maka kemungkinan ada penyakit infeksi kronis, inflamasi kronis, atau keganasan yang mempengaruhi darah, ya, yang menyebabkan anemi. Tapi kalau ininya rendah, maka mungkin mengalami anemia aplastik atau leukemia. Nah, maksudnya gini, nanti kalau misalkan Anda punya pasien nih, pasien saya anemia defisiensi besi. Oh, berarti yang harus saya cek ini, MCV dan ferritin. Gitu. Dua parameter ini harus saya cek. Lalu kalau pasien Anda talasemia misalnya, dia talasemia yang kemudian memicu anemia. Nah, apa yang harus saya cek berarti? Berarti harus saya cek TIBC, serum ferritin, dan MCV. Ya. A2F-nya nggak nggak dicek. Yang boleh dicek, cuman harganya cukup mahal ya. Gitu. Jadi ini gunanya kita tahu alur diagnosis. Bukan untuk mendiagnosis, tetapi untuk melakukan monitoring. Ketika sudah dilakukan terapi, apa yang harus saya lakukan? Tentu nggak cuma setelah memberi terapi udah selesai, tetapi kan kita perlu monitor. Apakah terapi yang kita kasih itu sesuai atau enggak? Oke, kita masuk ke penata laksanaan terapi. Tujuan terapi anemia itu tentu untuk menormalkan kembali parameter yang abnormal. Ya, parameternya nggak cuma HB, tergantung anemianya. Kalau anemia defisiensi besi ya berarti termasuk kadar Fe-nya itu juga harus dinormalkan. Kemudian fungsi-fungsi tubuh normal kembali. Nggak ada hipoksemia, tidak ada anemia lagi, kemudian pasiennya tidak mengalami kelelahan lagi, kualitas hidupnya baik, ya, QOL, quality of life, kemudian mencegah atau memperbaiki komplikasi akibat anemia. Jadi begini, jangan sampai kita memberikan terapi anemia kemudian memunculkan komplikasi baru. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang mendapatkan transfusi. Transfusi ini kan sesuatu yang dari luar tubuh ya, yang kemudian ditransfus, yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, jangan sampai transfusi ini kemudian menimbulkan alergi atau menimbulkan hipervolemi. Ya, karena yang banyak terjadi itu pemberian Pakrexel PRC kemudian menyebabkan darah terlalu kental gitu. Karena darah terlalu kental, dia kan jadi lambat ya, jadi lambat alirannya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan hipervolemi pada pasien. Nah, kalau keadaan ini terjadi, maka PRC intrafusinya di stop dulu. Kemudian kita lakukan pengenceran darah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan diuretik biasanya. Kita beri diuretik supaya darah menjadi lebih encer. Manifestasinya apa? Efeknya nanti pasiennya sering ke belakang. Gitu. Kadang pemberian PRC itu juga diawali dengan pemberian diuretik terlebih dahulu. Atau gerujuk NaCl yang cepat, yang banyak, dengan volume yang tinggi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekentalan. Jadi kekentalan darahnya supaya tidak tinggi. Kemarin ada kan ya kayaknya di kasus responsi ya. Oke, kita masuk mulai dari anemia defisiensi besi atau IDA. Untuk non-farmakologi ini bisa menggunakan makanan ya, makanan yang dari daging, ikan, unggas, jadi ayam boleh, ikan boleh, daging boleh. Enak ya ininya terapi non farmakologinya ya.
ini absorpsinya paling baik, absorpsi besinya paling baik gitu. Kemudian untuk meningkatkan yang dapat meningkatkan absorpsi Fe juga itu adalah vitamin C dosis tinggi. Bisa dari minuman jeruk, kemudian sesuatu yang mengandung asam askorbat lah. Itu bisa memperbaiki absorpsinya. Nah, kalau susu dan teh ini bisa menghambat absorpsi Fe sehingga jangan digunakan karena ada tanin dan ada kalsium ya yang dia mengikat Fe. Suplemen Fe oral itu ada dalam bentuk terreduksi, Fe terreduksi. Kenapa? Karena absorpsinya yang paling baik. Jadi bentuk ini paling baik diabsorpsi. Ada yang dalam bentuk Fe sulfat, suksinat, ada yang laktat, fumarat, Fe glufonat, ada Fe glutamat. Nggak masalah mau Fe yang mana saja gramnya gitu. Yang penting karena gini, antara garam satu dengan yang lainnya ini tidak efikasinya ini tidak berbeda signifikan. Jadi bisa pakai Fe sulfat, bisa pakai Fe suksinat, bisa pakai Fe fumarat gitu. Jadi yang mana saja sediaan yang ada. Absorpsi paling baik ketika keasaman lambung dalam kondisi yang moderate ya, yang sedang. Kalau pada kondisi basah ini akan membentuk kompleks yang tidak larut sehingga akan menurunkan absorpsinya. Nah, kondisi basah ini terjadi pada intestin ya, pada usus halus gitu. Jadi kalau sudah sampai usus halus ini memang absorpsinya berkurang sehingga sedapat mungkin absorpsi ini dioptimalkan ketika berada di lambung. Paling kuat sampai 2 denium loh, pakai usus 12 sampai usus 12 jari. Di Indonesia ada berbagai macam ya, kalau Anda lihat di TV atau di di iklan gitu kan banyak sekali gitu. Mulai dari tonikum Bayer, ada Verovort, Maltofet, Bionemis, Sangobion, Farmaton Formula itu mengandung Fe, suplemen penambah darah yang mengandung Fe. Jadi tergantung kebutuhannya, nggak semua anemia kemudian bisa pakai Sangobion misalnya. Ya, tidak semua anemia bisa pakai Sangobion. Kebetulan Sangobion ada B12, ada folat ya. Kalau anemia perniciosa gitu ya nggak bisa pakai Sangobion karena dia karena kerusakan kerusakan pada mukosa gastrik. Jadi beda. Atau apa nih yang nggak mengandung semuanya? Oh ini tonikum Bayer di situ tidak ada asam folatnya gitu. Jadi kalau anemianya karena asam folat ya nggak bisa pakai tonikum Bayer, beda ya. Yang perlu dicatat adalah kandungannya dari masing-masing suplemen itu apa dan dicocokkan dengan kejadian anemianya, penyebabnya apa. Kalau karena defisiensi Fe, oke, ini sediaan ini bisa dipakai. Sediaan ini bisa dipakai. Tetapi kalau bukan karena defisiensi Fe, lihat dulu kandungannya, apakah dia adekuat untuk mengatasi anemia tersebut. Misalnya defisiensi B12 itu dengan tonikum Bayer misalnya, vitamin B12 15 mikrogram apakah cukup untuk mengatasi anemia defisiensi B12? Itu. Nanti kita lihat di belakang dosisnya. Kalau sediaan ini umumnya digunakan untuk IDA, iron deficiency ya. Kemudian iron terapi juga ada yang parenteral ya. Bentuknya macam-macam. Yang paling terkenal tuh dextran. Dia terkenal bukan karena baiknya, tapi karena paling tinggi menyebabkan reaksi alergi, bahkan sampai menyebabkan anafilaksis juga. Gitu. Jadi ini memang perlu hati-hati untuk memberikan iron terapi parenteral. Kita berikan slow injection, jadi injeksi yang pelan-pelan sekali gitu, supaya tidak menyebabkan ini risiko-risiko alerginya tinggi ya memang untuk yang Fe. Gitu, sehingga perlu hati-hati apalagi ketika memberikan secara parenteral. Dosis yang diperlukan itu kekurangan Hb-nya berapa, kemudian dikalikan berat badannya kali 0,22. 0,22.
Jadi misalnya target HB-nya itu 10, kemudian pasien HB-nya itu 4 gitu ya. Berarti kan defisitnya 6 gitu ya. 6 gram per desiliter. Dikalikan dengan berat badannya, berat badan pasien taruhlah 60 kg, berarti 360 dikali 0,22. Nah, itulah didapatkan miligram Fe yang diperlukan untuk pasien tersebut. Tapi tidak sekaligus, jadi kalau 60 kali 0,22 tadi berapa hasilnya? 0,22 kali, 360 ya, 79,2 mg, 80 mg deh. 80 mg ini tidak langsung semuanya 80 mg Fe diberikan. Gitu. Ya bisa langsung, bisa enggak juga sih. Kalau pasiennya tidak mengalami intoleransi, enggak masalah. Bisa diberikan 80 mg langsung. Siapa saja yang membutuhkan parenteral iron therapy? Ya, tentunya hanya untuk pasien tertentu ya, yang memang dia intoleransi dengan Fe oral gitu. Ketika minum suplemen Fe oral muntah, memang rasanya tidak terlalu enak ya. Jadi ada beberapa pasien yang muntah gitu, justru muntah ketika minum suplemen Fe oral. Kemudian ada malabsorpsi seperti anemia perniciosa gitu. Jadi diberikan Fe oral ya nggak kompatibel karena dia tidak terabsorpsi dengan baik. Kemudian pasien dengan ketidakpatuhan, nggak mau minum, ya macam-macam, bukan karena tidak mau pasiennya, bisa jadi karena mualnya, kemudian dia tidak mau, atau tidak punya biaya untuk membeli itu secara rutin, karena memang ada yang durasinya cukup panjang. Kalau itu karena penyakit inflamasi, nah ini cukup tidak cuma sehari 2 hari ya, bisa sampai berbulan-bulan. Blood loss tetapi dia menolak transfusi, jadi kehilangan darah tetapi nggak mau ditransfusi. Transfusi itu ada informed consent-nya ya, jadi ditawarkan dulu kalau pasiennya bersedia baru dilakukan transfusi, tapi kalau nggak bersedia ya nggak boleh dilakukan transfusi. Itu. Ini bisa dengan parenteral iron therapy. Kemudian inflammatory bowel disease ini juga membutuhkan parenteral iron therapy. Pembedahan pada gastrik, kemudian gagal ginjal kronis, atau pasien cancer dengan kemoterapi plus ESA. Ini juga membutuhkan parenteral iron therapy. Kenapa sih kok harus ada iron ketika ada ESA? Jadi ESA ini absorpsinya baik ketika ironnya juga baik. Ironnya baik, kemudian B12-nya baik, itu absorpsi esanya juga akan baik. Tapi kalau buruk ya percuma pemberian esanya. Kemudian efek merugikannya yang tidak diinginkan umumnya mual muntah ya karena kandungan Fe-nya itu. Kemudian juga fesesnya biasanya berwarna hitam. Ya karena besi kan warnanya hitam ya, masuk ke feses, fesesnya jadi hitam dan keras biasanya. Kemudian bisa juga memicu diare. Oke, itu tadi untuk yang anemia defisiensi besi. Kita lanjut ke anemia defisiensi B12. Nah, kalau yang besi kan sudah dijelaskan ya bagaimana efeknya gitu, impact-nya. Nah, kalau untuk yang defisiensi B12 sekalian untuk yang folat, jadi ini dari metil tetrahidrofolat. Jadi dari konsumsi folat yang diabsorpsi, kemudian dikonversi menjadi 5 metil tetrahidrofolat. Ini akan diubah menjadi tetrahidrofolat oleh B12. Apa kebutuhannya? Kenapa ada folat? Kenapa ada tetrahidrofolat di sini? Tetrahidrofolat ini nantinya akan
dia akan berubah ya menjadi timidilat sintetase yang kita tahu timidilat sintetase ini yang akan mengubah prekursor asam nukleat menjadi DNA. Jadi, kalau ini tidak ada atau ini tidak terbentuk, maka proses ini nggak terjadi nih. Pembentukan DNA nggak terjadi. Gitu. Jadi kalau ada defisiensi folat dan ada defisiensi B12, maka pembentukan DNA juga defisiensi berkurang. Gitu. Ya, begitu ceritanya. Terus apa hubungannya Bu sama eritrosit? Apa hubungannya sama hemoglobin? Kalau ini adalah DNA hemoglobin atau DNA eritrosit, maka ini juga akan nggak ada DNA-nya gitu. Jadi di apa namanya anemianya itu bisa terjadi karena pembentukan RNA-nya itu lebih cepat daripada pembentukan DNA-nya. Jadi nggak klop gitu. Ini nggak klop, nggak ketemu nanti. Yang terjadi nanti adalah eritrosit yang tidak utuh gitu. Eritrosit yang apa ya namanya abnormal karena dia kekurangan DNA. Apa yang menyebabkan defisiensi B12 itu ada tiga secara umum ya. Intake-nya tidak cukup, ada sindrom malabsorpsi atau karena inadequate utilization. Jadi apa namanya penggunaan B12-nya itu tidak optimal gitu, tidak adekuat. Intake yang tidak cukup nih biasanya terjadi pada pasien yang strict vegetarian gitu. Vegetarian yang strict sama sekali tidak mau makan daging. Itu juga tidak terlalu baik karena ini dapat memicu anemia juga. Kemudian pecandu alkohol. Kemudian TNTOS itu ini ya, biasanya terjadi pada geriatri kalau di luar negeri itu karena ini ya, apa namanya? Kalau dari kita masih mending ada bubur, ada nasi yang kemudian dibuat bubur apa namanya supaya mudah untuk dikonsumsi. Jadi TNTOS itu untuk geriatri yang mengalami kesulitan mengunyah gitu. Yang paling gampang kan ya minum teh atau susu atau roti gitu ya. Roti kan tinggal diemut gitu kan dia bisa ditelan gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kekurangan B12 itu. Kemudian sindrom malabsorpsi itu bisa terjadi karena autoimun, anemia pernisiosa karena kerusakan sel parietal lambung, kemudian gastritis atopik atau bedah abdomen. Ya. Terapinya suplemen vitamin B12 ya. Kalau untuk yang anemia pernisiosa yang dibutuhkan secara oral 1000 sampai 2000 mikrogram. Respon terapinya efektif pada baik pada hematologinya, maksudnya pada HB maupun pada RBC-nya, dan juga pada neurologi. Perlu diingat bahwa anemia defisiensi B12 itu dapat menyebabkan sindrom neurologi. Nah, pemberian vitamin B12 ini dapat memperbaiki baik itu kondisi hematologinya, RBC maupun HB-nya maupun HCT-nya, juga memperbaiki gejala pada neurologinya. Nah, kalau anemia pernisiosa karena ini kerusakan sel parietal lambung ya, maka pemberiannya jangka panjang bisa sampai 4 bulan. Itu nanti dievaluasi lagi setelah itu. Kalau penurunan vitamin B12-nya sedikit dan diikuti dengan peningkatan MMA saja atau metilmalonat ya, peningkatan MMA saja atau MMA dengan homocysteine, maka cukup 1000 mikrogram saja. Terapi non-farmakologinya seperti biasa, enak-enak semua, salmon, hati sapi, sereal, kerang, tuna, susu, yogurt. Nah, itu bisa memperbaiki apa namanya? Bisa menambah asupan vitamin B12 untuk mengatasi anemia. Kemudian anemia defisiensi folat. Ini penyebabnya sama ya, bisa karena
inadequate intake, bisa karena decrease absorption, bisa juga karena peningkatan kebutuhan asam folat. Kalau inadequate intake itu ya pasien yang yang dia sering makan junk food, jadi kekurangan makanan-makanan yang mengandung asam folat. Kemudian absorpsinya menurun, misalnya terjadi pada malabsorpsi atau pemberian bersama dengan obat yang lain yang menurunkan absorpsi folat seperti methotrexate, dia kan antifolat ya. Methotrexate ini antagonis folat, jadi kadar asam folatnya itu turun. Methotrexate itu salah satu kemoterapi yang perlu diwaspadai pada pemberian methotrexate karena dia antifolat, maka yang perlu kita waspadai adalah anemia defisiensi folat. Ya, biasanya dikasih suplemen dulu sebelum dilakukan kemoterapi karena risiko anemianya juga tinggi. Limofluorourasil, zidofudin, AZT itu zidofudin ya, bukan azathioprin, tapi zidofudin ini adalah ARV. Ini juga dapat menyebabkan menyebabkan anemia yang disebabkan karena penurunan asam folat. Kemudian kebutuhan folat yang meningkat, misal pada ibu hamil, pada anemia hemolitik, kanker, rheumatoid arthritis, pada orang yang dialisis, atau bayi yang growth spurt. Growth spurt itu sedang mengalami fase pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Jadi pada beberapa minggu setelah kelahiran itu ada fase ini, bayi growth spurt. Nah, ini membutuhkan folat yang tinggi. Alkohol itu mengganggu absorpsi asam folat. Selain itu juga mengganggu penggunaan atau pemanfaatan asam folat dan juga menurunkan penyimpanan asam folat di hepat. Sehingga kalau ada pasien yang mengalami anemia defisiensi asam folat, kita perlu telusuri apakah ada riwayat penggunaan alkohol pada pasien ini. Ya, karena alkohol ini dapat menyebabkan gangguan. Terapinya dengan suplemen asam folat 1 mg per hari. Kalau untuk yang malabsorpsi bisa sampai 5 mg per hari. Kalau untuk ibu hamil cukup 400 mikrogram per hari. Nah, pada kondisi kronis, jadi maksudnya anemia defisiensi folatnya itu terjadi berulang atau terjadi dalam jangka waktu yang panjang, maka suplemen asam folat ini bisa diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan kemoterapi dengan methotrexate itu setiap 3 minggu, maka pemberian asam folat ini juga mengikuti setiap 3 minggu dikasih asam folat gitu. Atau pemberiannya itu setiap dalam pemberian obat yang menyebabkan defisiensi seperti zidofudin itu. Zidofudin ini kan nggak bisa setiap 3 minggu kan nggak kayak gitu, tapi pemberiannya kan tiap hari selama berapa bulan, selama 6 bulan misalnya. Nah, berarti pemberian asam folatnya juga selama 6 bulan. Gitu. Jadi mengikuti kebutuhannya. Kalau ibu hamil, Bu, gimana? Ya tiap hari diberikan selama berapa bulan? Biasanya sampai sekitar 4-5 bulan. Tapi diteruskan sampai 9 bulan pun juga nggak masalah. Itu. Kemudian antikonvulsan. Antikonvulsan ini juga membutuhkan tambahan asam folat tapi cukup low dose aja ya, karena dia dapat menurunkan kadar folat dalam tubuh sehingga perlu adanya suplemen asam folat tetapi cukup dalam dosis yang rendah. Antikonvulsan tetap dapat digunakan dengan tambahan asam folat. Keuntungannya asam folat ini diekskrisi cepat melalui urin ya, jadi tidak terlalu bermasalah. Non-farmakologi bisa diberi hati sapi, sereal, kacang-kacangan, asparagus, bayam. Ini bayam sama kacang merah dipisah ya. Ada bayam, kacang merah, nasi putih, jus tomat, jeruk ini juga bisa gunakan untuk suplemen untuk tambahan asupan asam folat bagi pasien. Kita lanjut ke anemia of inflammation atau AI.
Selama inflamasi, terapi parenteral iron atau oral iron ini tidak terlalu efektif biasa. Jadi yang kalau pada AI, jadi intinya gini, kalau untuk AI kita perlu tahu dulu penyebabnya apa anemianya. Apakah karena penyakit kroniknya? Kalau penyakit kronik kita harus obati juga penyakit kroniknya, sumber asalnya harus diobati. Tidak hanya anemianya saja. Anemia harus diatasi, tetapi penyakit asalnya ini juga harus diatasi. Ya. Kalau itu karena inflamasi dan masih terjadi inflamasi pada saat anemia, maka pemberian terapi iron baik itu oral maupun parenteral ini enggak efektif. Jadi apa yang harus dilakukan? Inflamasinya diselesaikan dulu. Baru nanti diberi terapi iron. Ini terapinya ya. Transfusi transfusi RBC itu efektif, tetapi hanya pada situasi tertentu, di mana transport oksigen ini inadequat yang terkait dengan problem-problem medis yang lain. Jadi kalau sudah ada gejala hipoksemi, ini perlu diberikan. Dan harus menggunakan darah yang cocok, itu donor yang cocok. Transfusi itu baru boleh diberikan ketika anemianya dengan HB kurang dari 7 atau 8. Biasanya 8, kurang dari 8 ini sudah diberi PRC. Kalau pada kanker kurang dari 8. Tapi kalau pasiennya degradasi HB dan RBC-nya tidak terlalu cepat, tidak terlalu parah, itu ya masih bisa di bawah 7. Ya. Kemudian ini juga perlu dicek ada reaksi alergi atau tidak, ada hipervolemia atau tidak. Jadi kalau di rumah sakit tertentu ada yang memberikan guideline sebelum dilakukan transfusi PRC itu diberi glocok infus dulu atau diberi diuretik dulu supaya tidak terjadi hipervolemia. Kemudian ESA. ESA ini juga bisa dipakai untuk menstimulasi eritropoiesis pada pasien dengan AI. Karena defisiensi eritropoietin. Misalnya pada pasien CKD, maka terapi pilihannya ya ESA. Erythropoietin stimulating agent. Nah, itu macamnya ada 2. Ada epoetin alfa, ada darbepoetin alfa. Kalau yang ini dua-duanya, epoetin alfa maupun darbepoetin alfa itu mekanisme aksinya sama. Tetapi kalau darbepoetin alfa ini memiliki waktu paru yang lebih panjang, sehingga pemberiannya pun bisa lebih jarang frekuensinya. ESA treatment itu efektif kalau ada supply yang adekuat. Kalau ironnya normal, kobalamin normal, folatnya normal, terapi ESA-nya juga adekuat, efektif gitu. Kalau nggak normal gimana Bu? Dinormalkan. Gimana caranya? Dikasih suplemen. Jadi jangan heran kalau ESA diberikan bersama suplemen iron, B12, asam folat. Jangan dikira dokternya kok main ini aja, tembak semuanya. Bukan begitu, karena memang ESA ini treatmentnya akan efektif kalau ini ada supply ini, ada ini yang normal juga. Jadi semakin ironnya baik, kobalamin baik, folic acidnya baik, maka treatment ESA-nya juga semakin keberhasilannya juga lebih tinggi. Oke, itu tentang anemia. Adik-adik boleh tanya lewat forum ya, saya bukakan forum. Anda boleh tanya sampai nanti sebelum UAS. Kalau pas UAS jangan tanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.